Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ya, kali ini saya sedang memakai Google Pixel 4. Ya, HP ini saya beli di toko HP ku Semarang ya, dengan harga di kisaran 3,6. Jadi kalau kalian beli mungkin akan sedikit lebih mahal karena ongkirnya ya. Misalnya kalian pilih yang warna lain, warna putih atau oranye, itu harganya jauh lebih mahal, 100.000 sampai 200.000. Kenapa saya pilih Pixel 4 ini, sementara dari teman-teman tuh banyak yang nyaranin, Bang, kenapa nggak Pixel 4 XL aja, kenapa nggak Pixel 4a aja. Yang jelas yang pertama karena budgetnya ya, budgetnya cukup di Pixel 4, jadi ya saya tidak memaksakan. Pertama kali dapat HP ini saya langsung update ke Android 12. Nah, sempat khawatir juga sih, apakah Android 12 ini menyebabkan IMEI-nya kena atau sinyalnya hilang. Tapi ya sejauh ini sampai video ini dibuat sinyalnya masih full LTE Telkomsel. Dan untuk update ke Android 12 itu langsung dibawa ke build Desember ya. Jadi nanti setelah update itu akan ada update satu lagi. Tapi mungkin ketika kalian update-nya nanti di beberapa bulan lagi akan langsung ke build yang paling baru. Oke, ketika saya posting di komunitas YouTube, yang pertama kali ditanyakan dan disayangkan oleh teman-teman adalah masalah baterai. Jadi memang untuk kapasitas baterai di Pixel 4 ini hanya 2800 mAh, dan setelah saya cek menggunakan baterai health ya, untuk kapasitasnya memang sudah tidak full lagi, jadi tidak 100%, di kisaran angka 83-85%an. Tapi sejauh ini saya mendapatkan SOT yang cukup mengagumkan sih untuk kelas HP bekas kayak gini lah ya. Di SOT di angka 5 jam. Itu untuk penggunaan normal sehari-hari ya, sosmed dan nonton YouTube dan lain-lain lah, nggak main game ya. Untuk skor Antutu menggunakan Antutu versi 8 di beberapa pengetesan yang sudah saya lihat itu di angka 400 ribuan ya. Jadi untuk Snapdragon 855 ini memang masih cukup powerful digunakan di saat ini karena secara arsitekturnya juga udah kecil, terus untuk performanya juga udah ngebut, efisiensi dayanya juga cukup oke. Berikut ini spek lengkap dari Pixel 4 dengan menggunakan chipset Snapdragon 855. Varian yang saya beli ini dengan RAM 6GB dan internal 64GB. Oke, yang dicari di Pixel 4 ini pertama adalah layarnya ya. Dan saya coba visibilitasnya di bawah sinar matahari atau di luar ruangan. Dan menurut saya sih masih oke lah ya, masih bisa diterima. Meskipun saya ngerasa di Pixel 4 ini ya masih mirip-mirip dengan Pixel 3 lah. Tetapi kalau dengan Pixel 3a ini jauh lebih baik. Kalau dengan Pixel 3 ketika di bawah matahari itu masih ya 11-12 lah. Layar di Pixel 4 ini juga sudah mendukung refresh rate di 90Hz. Kalian bisa setting di menu tampilan ya. Di situ ada untuk mengaktifkan smooth display sehingga nanti refresh rate-nya itu akan adaptif di 60-90Hz. Kontras layarnya atau kecerahan layarnya itu akan naik turun secara random, secara acak. Jadi ketika refresh rate di 90 dia akan cerah, lalu ketika turun ke 60Hz dia akan meredup kayak gitu. Jadi itu cukup mengganggu, maka saya lebih memilih untuk menonaktifkan saja di 60Hz. Setelah saya lihat secara langsung, menurut saya ya yang menikmati konten ini di HP Pixel 4 nggak begitu jauh berbeda sih ya, kecuali kalau teman-teman mungkin pengen ngerasain kenikmatan scrolling di Instagram, Twitter, itu ya bisa aktifin smooth display-nya. Dan berikut adalah kondisi unit yang saya dapatkan. Saya pilih varian yang paling murah ya di HP ku Semarang dengan warna hitam, yang mana belakangnya itu glossy atau kacanya itu tidak frosted. Kalau yang warna putih dan orange itu finishingnya matte atau frosted. Jadi terasa lebih mewah aja dan nggak bikin sidik jari menempel dengan mesra di situ. Dan untuk bodinya teman-teman bisa lihat, untuk bodi samping, kanan, kiri, atas, bawah itu masih cukup mulus dan ya saya rasa depan belakangnya juga layarnya masih sangat oke. Berikut kita cek kualitas audionya menggunakan dual speaker stereonya. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe.
Layar di Pixel 4 ini juga mendukung konten SDR ya. Jadi kalau kalian nonton 4K misalnya 60 fps HDR, dia akan langsung aktif dan kontrasnya akan disetting ke maksimal. Jadi brightness atau kecerahan layarnya akan disetting ke maksimal. Ini kalau kalian lihat langsung benar-benar memanjakan mata buat nonton konten-konten seperti ini. Detail gambarnya, warnanya itu vibrant banget, keluar semua. Dan untuk warna hitam itu pekat. Dan untuk warna lainnya itu rasanya bener-bener betah aja nonton di layar. Meskipun layarnya nggak begitu besar ya, tapi ini menurut saya cukup ideal. Dia tidak lebih kecil dari Pixel 3, tetapi juga nggak terlalu besar. Jadi memang ini menurut saya sih buat konten multimedia memang mantep banget. HP ini sebenarnya memang lebih cocok kalau digunakan sosial media ya. Misalnya kalian scroll Instagram, Facebook, Twitter, ya serasa lebih enak aja. Apalagi kalau kalian ngaktifin 90 Hz-nya. Itu ya berasa nyaman dan double kill banget lah pokoknya. Dan berikut adalah Insta Story menggunakan Pixel 4. Jadi skenario yang pertama saya rekam langsung menggunakan aplikasi Instagram, yang mana saya menggunakan pihak ketiga yaitu Instander. Lalu di skenario kedua saya menggunakan kamera bawaan di Full HD 60 fps. Di sini stabilisasinya benar-benar berbeda ya ketika menggunakan kamera bawaan dan menggunakan langsung dari Instagramnya. Lalu setelah itu saya gunakan skenario ketiga yaitu 4K 30 fps. Nah ini saya suka banget nih, gambarnya tuh detail banget. Dan warnanya memang menurut saya di 4K 30 fps ini agak sedikit kusam ya, tidak se-vibrant di Full HD-nya. Mungkin ini bertujuan untuk mengangkat detail gambarnya. Nah, ini positifnya adalah kalian bisa grading tuh, misalnya suka warna-warna yang sinematik atau warna-warna yang lebih kalem, lebih kontras juga, kalian bisa edit di 4K 30 fps-nya ini. Kalau performa main gamenya di Mobile Legends ya, itu sudah pasti rata kanan. Di gameplay saya sudah main semalaman itu push rank, juga tidak mengalami kendala. Nah ini uniknya begini, di Pixel 4 ini saya bisa katakan tidak selancar dan sesemut di iPhone 8, tetapi suhunya lebih terjaga di sini. Saya ngerasa kalau pakai iPhone 8 itu lebih cepat panas dan dari awal main udah harus pakai kipas. Nah kalau di Pixel 4 ini dia bisa bertahan sampai 3 rank ya, 3 match berturut-turut, baru tuh saya butuh kipas. Pun kalau misalnya mainnya di malam hari, main sampai beberapa kali itu nggak butuh kipas dan nggak ada frame drop sama sekali ya. Kalau di iPhone 8 beda, memang di awal tuh smooth banget, tetapi harus dijaga dengan kipas. Di Pixel 4 ini juga ada fitur Cinematic Pen ya. Kalau kalian mau mode videonya itu lebih stabil, cuman di sini kalian hanya merekam mode kayak mode slow-mo ya, slow motion, dan tidak ada suaranya. Jadi kalau kalian juga bikin video B-roll untuk produk-produk kalian, untuk detail-detailnya gitu ya, ini bisa berguna banget nih. Apalagi kalau kita nggak punya slider ataupun gimbal ya, ini sangat bermanfaat buat bikin video sinematik produk, misalnya kayak gitu. Produk ini memang cukup worth it untuk dibeli ya, tetapi dengan beberapa catatan. Yang pertama sudah pasti di baterai. Saya tidak bisa bilang ini irit-irit banget karena mungkin skenario-nya berbeda-beda untuk setiap penggunaan. Tapi saya bisa katakan untuk SOT-nya akan selalu di atas 3 jam. Dengan unit ya minimal dengan baterai health di atas 80% ya. Lalu untuk performa bagaimana? Nah kalau performa saya rasa ini masih sangat cukup digunakan 1-2 tahun ke depan karena HP ini masih akan mendapatkan Android 13 juga. Kalau saya boleh saran, mungkin kalian misalnya mau beli HP ini ya, bisa tunggu beberapa bulan lagi. Saya yakin harganya akan turun lagi di angka mungkin 3,4, bahkan di angka 3 jutaan saja. 3,2, 3,3, kayak gitu ya. Tapi memang untuk Google Pixel ini agak lama ya turunnya dibandingkan dengan beberapa HP lain. Kayak misalnya HP Sony Xperia itu cukup cepat, karena memang varian HP Sony Xperia limbah Jepang itu cukup banyak dan selalu keluar yang baru. Misalnya Xperia One Mark II udah mulai bermunculan, maka harganya yang Xperia One Mark I-nya yang pertama itu pasti akan tertekan. Jadi HP ini cocok buat siapa sih sebenarnya? Ya buat orang yang penasaran aja ya yang pertama. Lalu yang kedua jelas orang yang mungkin ingin tampil beda aja. Lalu orang yang ingin HP simple
Tetapi dengan satu catatan besar, kalian sudah paham dengan risiko email dan jaringan yang nggak resmi ini. Jadi kalau kalian beli dan awal langsung tanya, "Bang, emailnya gimana?" Saya bisa katakan tidak aman, tetapi selalu ada solusi. Begitu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.